Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu. Berikanku hatimu Tuhan. Berikanku hatimu Tuhan untuk melakukan seluruh kehendak-Mu. Berikanku hatimu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami, tuntun langkah kami oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini. Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13.
Demikian firman Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Amin. Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan sangat radikal. Kita melihat di Matius pasal 8 ayat 19 sampai 20, ketika seorang ahli Taurat mau mengikut dia berkata bahwa dia tidak mempunyai tempat untuk berteduh dan bernaung. Tetapi ketika melewati seorang pemungut cukai, Yesus malah memanggil dia untuk mengikut Yesus. Ini benar-benar sesuatu yang sulit diterima. Seorang pemungut cukai memiliki posisi yang sangat rendah di masyarakat Yahudi pada waktu itu. Karena ajaran para rabi waktu itu mengatakan bahwa pemungut cukai merupakan orang yang cemar. Kerohanian mereka sama kotornya dengan kulit orang kusta. Mereka harus dihindari kalau berpapasan di jalan. Mengapa pemungut cukai begitu dibenci oleh masyarakat pada waktu itu? Kemungkinan karena banyak dari mereka sangat senang mengambil untung saat memungut cukai lebih dari seharusnya. Dan mereka juga dianggap sebagai alat penjajah yang menindas bangsa Israel. Mereka dipandang sebagai orang yang begitu kotor dan korup karena mereka suka memperkaya diri di tengah kesengsaraan, kesulitan bangsanya sendiri. Tentu wajar kalau orang Yahudi sangat membenci mereka. Mungkin timbul pertanyaan, apakah baik kalau Yesus mengangkat orang seperti ini dalam kelompoknya? Tetapi kita melihat bahwa Yesus bukan saja tidak menghindari pemungut cukai ini, dia bahkan mengundang orang itu untuk mengikut dia. Karena Yesus Kristus datang untuk mengampuni dosa manusia. Dia datang untuk memberi kelepasan atas dosa bagi orang-orang berdosa. Ada 3 hal patut kita perhatikan dari kisah perikop ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus memanggil orang berdosa untuk mengikut dia, bukan sebaliknya. Demikian juga kita, gereja, memanggil orang berdosa untuk mengikut Tuhan Yesus. Kita memanggil orang berdosa untuk menjadi pengikut Yesus, sebagaimana kita juga mengikut Yesus. Gereja tidak boleh menjadi pengikut dunia. Gereja mengikut kepalanya, yaitu Kristus. Bolehkah gereja mengubah diri menjadi sama dengan dunia? Tentu tidak. Tuhan Yesus tidak mengadopsi cara-cara orang berdosa untuk membawa mereka datang kepadanya. Dia memanggil orang berdosa untuk mengikutnya, untuk memberi perubahan, dan itu hanya dapat terjadi jika Yesus memiliki identitas yang jelas dan posisi yang benar dan kudus. Yang kedua, Tuhan Yesus dengan kekudusan dan kebenarannya yang mutlak rela berelasi dengan orang berdosa begitu dekat. Dia bahkan makan bersama-sama dengan Matius dan teman-temannya. Ini adalah hal yang sangat dihindari oleh orang Farisi dan para ahli Taurat. Mereka tidak mau dianggap bersekutu dengan orang-orang berdosa. Mereka menafsirkan Mazmur 1 ayat 1 dengan cara yang salah. Mazmur 1 ayat 1 berbicara tentang pengaruh dan cara hidup
Mereka menafsirkan ayat itu sebagai larangan untuk bergaul dengan orang berdosa. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Paulus mengatakan bahwa itu adalah hal yang mustahil. Di 1 Korintus 5 ayat 10. Kita tidak diperintahkan untuk memboikot dunia. Kita diperintahkan untuk tidak mengikuti cara dunia. Tidak mengikuti cara dunia, tetapi ada dalam kehidupan dunia. Bergaul dengan orang-orang dunia. Seperti yang dilakukan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus memanggil kita sebagai garam dan terang dunia. Garam menggarami lingkungannya, sekitarnya. Terang mengusir kegelapan di sekitarnya. Ini berarti kita tidak boleh anti dengan lingkungan di sekitar kita, tetapi dengan kehadiran kita di lingkungan kita menjadi lebih baik. Yang ketiga, Tuhan Yesus memposisikan dirinya sebagai tabib atau dokter, dan orang berdosa sebagai orang sakit. Dia tidak memposisikan kaum berdosa sebagai orang-orang yang akan binasa dan tidak mendapat kesempatan lagi. Yesus tidak mengutuk mereka, membuang mereka walaupun dia berhak melakukannya. Sebaliknya dia memanggil kembali mereka dengan tujuan untuk mengobati penyakit mereka, untuk memberi kesembuhan kepada mereka, mengobati dengan menghapus, menanggung dosa mereka dengan pengorbanannya. Jadi hal ketiga ini membawa satu pengertian, jangan kita sombong. Kadang kita lebih ketat daripada Tuhan dalam memperlakukan orang lain yang belum dewasa secara rohani. Kalau Tuhan Yesus menerima, sabar, menanti, maka kita juga belajar demikian. Ini bukan berarti membiarkan dosa, tidak, tapi memberi kesempatan orang bertobat. Jangan seperti orang-orang Farisi di dalam menilai orang-orang yang belum dewasa, menghakimi mereka, memberi label cemar, menghindari mereka, dan tidak mau berurusan dengan mereka. Bapak Ibu perhatikan, celakalah dokter yang punya banyak pengetahuan kesehatan tetapi menghindari orang sakit. Demikian juga celakalah orang rohani yang mengenal Tuhan lebih dari yang lain tetapi menghindari orang berdosa. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Terang mengusir kegelapan, dosanya kita usir, kita beres, orangnya kita rangkul. Biarlah kebenaran firman hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Dahulu kami adalah orang-orang berdosa, tetapi Engkau tidak jijik terhadap kami Tuhan. Engkau bahkan datang dan memeluk kami, membawa kami dalam dekapan-Mu, sehingga kami ditahirkan. Dosa-dosa kami diampuni, sakit penyakit kami Engkau sembuhkan. Supaya kami hidup dalam kasih karunia Tuhan, untuk menyatakan kasih karunia juga kepada sesama kami, kepada dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman hari ini meneguhkan setiap kami untuk memberitakan Injil kepada saudara-saudara, keluarga, teman, handetolan. Kami mengasihi mereka, tetapi karena pengertian yang salah seringkali kami menjauhi mereka. Hari ini mendengar kebenaran firman ini, kami akan menjadi lebih sabar kepada saudara-saudara kami yang belum dewasa rohani, mendukung mereka untuk bertobat dalam doa dan memberi kesempatan. Tuhan berkaryalah oleh kuasa Roh Kudus-Mu, Allah Roh Kudus, berkarunia melalui kami, umat-Mu Tuhan, untuk menyatukan tubuh Kristus, mentahirkan dan menguduskan, supaya kami hidup sehat sebagai gereja yang memuliakan Tuhan. Ini doa kami menyertai sepanjang hari ini, perjalanan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian saudara doa pagi kita, selamat pagi, shalom.